Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmansa dari Informatika 1 atau 2018. Ingin menjelaskan mengenai UML, yaitu Unique Field Modeling Language. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penjelasan apa itu UML dan use case diagramnya. Apa sih itu UML? UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menjelaskan dan memvisualisasikan artefak dari proses analisis dan desain berorientasi objek. UML menyediakan standar pada notasi diagram yang bisa digunakan untuk memodelkan suatu sistem. UML dikembangkan oleh tiga pendekar berhenti objek, yaitu Gary Butch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. UML menjadi bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam perspektif objek, antara user dengan developer, antara developer dengan developer, antara developer dan analis, dengan developer dan desain, dan antara developer desain dengan developer pemrograman. Nah, jenis-jenis diagram UML ada 13. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Yang kedua, activity diagram, menyediakan kemampuan untuk memodelkan proses suatu sistem informasi. Yang ketiga, package diagram, itu digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram UML yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu berupa sebuah paket. Yang keempat, stage, di mana menggambarkan urutan keadaan yang dilalui objek dalam suatu kelas karena suatu kejadian menyebabkan suatu perpindahan aktivitas atau stage. Yang kelima, sequence diagram, menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Yang keenam, class diagram, yaitu objek dengan properti, perilaku operasi, dan relasi yang sama. Yang ketujuh, communication diagram, interaksi antara objek seperti diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Yang kedelapan, composite structure diagram, yaitu diagram yang menunjukkan struktur internal klasifier, termasuk poin interaksinya ke bagian lain dari sistem. Yang kesembilan, objek diagram, gambaran tentang objek-objek dalam sebuah sistem pada satu titik waktu. Ke-10, timing diagram, interaksi ketika tujuan utama diagram adalah waktu. Yang ke-11, komponen diagram, kombinasi dengan diagram penyebaran dapat digunakan menggambarkan distribusi fisik dari modul perangkat lunak melalui jaringan. Yang ke-12, deployment diagram, menggambarkan detail bagaimana komponen deploy dalam struktur sistem. Yang ke-13, interaction overview diagram, pencangkolan secara bersama antara activity diagram dengan sequence diagram. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai use case diagram. Selanjutnya, use case diagram itu apa sih? Yaitu tadi dijelaskan abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja sama dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri, lalu melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Diagram use case berguna dalam tiga hal: menjelaskan fasilitas yang ada, komunikasi dengan klien, membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari diagram use case. Sebenarnya kelebihannya banyak, cuma di sini saya mengambil 3 poin saja. Kelebihannya, interaksi antara pengguna dan sistem lain dengan sistem yang akan dibuat cukup tergambar dengan baik. Kedua, penggambaran dengan sederhana membuat identifikasi kebutuhan dengan use case dapat dengan lebih mudah untuk dipahami. Dan ketiga, pendekatan identifikasi kebutuhan dapat berdasarkan top-down, keinginan dari manajemen level atas, maupun bottom-up, keinginan pengguna akhir. Nah, kelemahannya, kekurangan mengenai data masih kurang teridentifikasi dengan baik. Sekian dari saya, banyak-banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.